itu saya diajak orang, karena tadinya Katolik sejak kecil, gitu, diajak orang memancing gitu. Di situ juga diajak, kamu ikut saya gitu ke gereja. Kenapa? Karena kalau percaya Yesus nanti masuk surga. Dan waktu itu saya berpikir bahwa masuk surga ini penting, karena hidup manusia ini sementara. Kita akan mati gitu. Karena hidup kita kan sementara tok gitu. Akhirnya saya ikut dia. Nah, saya jadi ikut Kristen karena kabar percaya Yesus nanti masuk surga. Tapi hidup saya tidak berubah nih. Karena di Katolik juga begitu. Ya, di Katolik juga begitu. Sama. Tapi waktu itu entah kenapa kok saya ada keinginan untuk ikut dan percaya gitu. Nah, waktu itu hidup saya juga tidak berubah. Saya juga melakukan dosa. Saya juga ya seperti biasa lah ke gereja perpuluhan, tapi tidak melakukan hal yang lebih gitu, cuma itu aja. Sampai akhirnya ada orang ngomong sama saya bahwa kamu harus bertobat dan dilahirkan kembali. Nah, ini ya titik awalnya saya di situ. Titik awalnya di sini. Kok ada orang yang mengajarkan seperti ini? Kelahiran kembali. Saya pengen tahu. Nah, kelahiran kembali itu seperti apa? Nah, akhirnya saya ikut. Terus akhirnya saya ngerti bahwa orang itu harus dilahirkan kembali. Artinya dilahirkan dari Tuhan sendiri. Kelahiran ada dua kali, kelahiran secara jasmaninya dan kelahiran secara rohaninya. Nah, kelahiran secara jasmaninya itu kita mau suci, mau baik, mau menipu, mau merampok juga akan mati. Tapi Tuhan katakan hidup yang kekal. Diawali dari Yohanes 3 ayat 3, Yohanes 3 ayat 5, Yohanes 3 ayat 7. Jadi katakan bahwa Yesus sendiri ngomong bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Dari situ saya mulai nangkep. Dan bagaimana saya harus dilahirkan kembali? Ternyata saya harus memberi diri kepada Tuhan. Nah, tanpa orang memberi diri kepada Tuhan, orang tidak akan bisa dipimpin oleh Tuhan. Manusia itu jalan sendiri. Nah, kata-kata bertobat, saya nangkepnya memang kita kembali kepada Tuhan, Tuhan yang memimpin hidup kita. Makanya Galatia 5:25 kan katakan hiduplah oleh roh dan dipimpin oleh roh. Nah, kata-kata roh ini penting. Karena tanpa roh kudus dalam hidup kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan kehendak kita sendiri. Makanya kita sendiri, saya sama istri sudah dapatkan itu. Saya bersyukur hidup kita ya kita mau kemana kita pergi. Nah, ini tunggu anak-anak besar. Kita udah ngomong ya habisnya kita lepas, kita akan juga akan pergi kemana-mana, kita akan beritahu Injil itu. Karena banyak orang juga saya lihat yang terikat puasa-puasa kegelapan, bukan hanya orang non Kristen ya, orang Kristen pun banyak yang itu masih aja banyak tenan itu panjang. Yesus katakan bila mana aku lapar kamu tidak memberi aku makan, bila mana aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, bila mana aku dalam penjara. Ini bukan masalah hal yang kelihatan ya, tapi lapar dalam arti roh ini juga banyak. Orang lapar roh ini tapi tidak ada memberi firman Kristus yang sesungguhnya. Karena kalau di 2 Korintus 11 ayat 4 itu ada Yesus lain, Injil lain, dan roh lain. Makanya itu melenceng gitu. Kadang-kadang kita seperti pergi ke Belanda 23 derajat ya, misalnya kapalnya. Kapal itu 24 derajat, kita nggak ngerti kalau itu tuh miring dan tidak akan sampai pada tujuan. Karena ikut Tuhan itu harus tepat. Tepat karena apa? Harus ada roh Tuhan dalam hidup kita. Kembali lagi ke masalah roh, ini kan masalah roh itu. Ini masalah supranatural sih. Dari mana dia datang, kemana dia pergi kita nggak ngerti, tapi kita bisa rasa. Seperti itulah kerjanya roh. Luar biasa. Jadi ini yang saya dapat. Nah, di situ saya sama istri dulu satu agama, beda kepercayaan, sama-sama Kristen tapi nggak ngerti gitu. Saya nangkep duluan, saya ngasih tahu dia malah nentang. Sepertinya kok nggak pas gitu. Saya ngasih tahu kebenaran, malah dia malah nolak. Terusnya kalau kita satu spirit kan enak gitu, kita jalan bareng satu visi. Ada injil-injil lain itu, jadi iman kan timbul dari pendengaran. Kalau kita dengarnya pendengarannya yang keliru, ya ajarannya keliru, dia tetap timbul iman, tapi imannya yang salah, imannya yang keliru gitu. Jadi terus suami saya
pantang menyerah nih saya, terus walaupun saya nggak mau gitu, tapi dia tetap mengasihi saya gitu loh. Dulu sebelum dia bertobat, kita belum sama-sama Kristen dari sejak kecil, tapi dia juga Katolik terus Kristen, menikah tuh sudah Kristen, tapi berantem terus 3 tahun tuh berantem terus sampai mau ditinggalkan saya tuh 3 kali gitu. Sering gitu dia mau minggat gitu, roh minggatan lah. Jengkel sama saya mau meninggalkan saya, terus dia masuk ke tas koper pakaian saya ngeluarin. Tapi setelah itu dia kok berubah. Dari dia berubah hidupnya itu saya lama-lama jadi respect. Jadi orang bagaimana kita bisa didengar pemberitaan kita, itu orang harus respect sama kita. Kalau kita apa yang kita lakukan sama apa yang kita katakan itu tidak sesuai, orang tidak mungkin respect. Kalau tidak respect tidak mau dengerin, otomatis iman tidak bisa timbul kalau kita tidak mendengarkan. Malah jadi batu sandungan ya. Terus setelah 3 tahun itu saya suatu saat tanya sama Tuhan, kenapa misalnya saya ditanya itu udah Roh Kudus belum dari Pasti sudah sudah. mau aku bagikan, saya baca Alkitab sudah kata Beriman, sekali. semua beriman. Terus Selamat, pasti selamat. Tapi Tuhan sendiri yang tanya. kalau saya misalnya mati terus gitu ya ditabrak apa, saya sudah pasti selalu saya belum tahu, belum yakin gitu, karena saya belum ketemu Roh Kudus itu. Tapi ketika saya tanya sama Tuhan, gimana cara membuat itu jatuh cinta sama aku, simpati sama aku, semua sama aku. Tapi saya mikir kalau sampai jatuh cinta sama aku, simpati sama aku, pasti dia tidak jauh dari aku. Terus ada usaha bisa aku bukan saya mau melakukan tindakan. Oh iya ya, nah aku melakukan tindakan sendiri, dia ada apa-apa enggak? Ya benar, berarti aku melakukan tindakan apa? Tuhan aku gimana boleh sukses? Sampai aku salah. Masih aku dia enggak. Terus ada salah satu dulu udah kayak dalam hati saya harus ada jalan gitu. Harus saya mikir ketika katakan sama saya harus ada waktu dan saya sudah nggak bisa sombongan. Terus maksud saya gini, benar ya yang tahu apa yang jadi kehendak manusia, pikiran manusia yang tahu ya kan manusia sendiri. Begitu pula yang tahu kehendaknya berapa, maunya berapa, keinginannya berapa, visinya berapa, tujuannya apa, ya lo Bapak itu sendiri benar. Terus saya tanya terakhir kali aja Tuhan, gimana Tuhan caranya supaya aku tuh mendapatkan roh itu dari hidup Tuhan. Terus saya tuh ada suara lembut tapi pesan gini, kamu harus bertobat dan dilakukan kembali. Itu ada saya. Terus saya tuh waktu itu saya tuh yang tak saya dapat bertobat tuh yang sekarang saya dapat ya, bertobat dan dilakukan kembali. Bertobat tuh artinya yang kayak tadi saya bilang, benar-benar kita tuh memberikan totalitas hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak. Jadi dia menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita tuh totalitas seluruhnya. Jadi bukan diri kita sendiri lagi yang menjadi Tuhan dan Raja dari hidup kita. Atau kita maunya ini, maunya enggak. Tapi dia itu benar-benar apa yang mau menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan itu yang kita lakukan. Dan dari itu saya mulai belajar mengenal Tuhan. Makanya hidup yang kita kan mengenal Bapa dan Yesus yang diutuskan. Makanya saya bisa untuk mengenal Tuhan dengan cara melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Mungkin pertama kali yang simpel-simpel aja lah. Misalnya kalau dalam hati tidak saya ada yang gerakan baca Alkitab. Tahu saya baca Alkitab, oh berarti Tuhan ternyata Tuhan ingin bicara sama saya lewat Alkitab. Terus saya baca satu ayat tuh jalannya tuh panjang kali lebar. Bahkan seperti air tinta ditaruh dari gelas. Terus nyebarannya kemana-mana gitu. Nah terus akhirnya saya juga dan saya tuh dikasih sama Tuhan kayak itu talenta untuk menulis. Jadi saya kalau dikasih satu ayat terus kayak Tuhan nyuruh saya untuk ngomong apa gitu ya, itu saya cuma nulis. Dan dari saya nulis itu misalnya saya ingin tambahin tak dulu itu tak boleh. Langsung ngapus. Jadi harus tepat sesuai yang dikumpul itu. Nah, terus dari itu saya kirim ke Facebook, saya kirim ke WA.
Iya. langsung rasa komfort. Terus dari itu karena setiap ada perkara kecil itu akan diberikan perkara besar. Ketika saya mulai setia melakukan apa yang menjadi kendaknya, apa yang digerakkan saat Tuhan disuruh apa, saya setia. Terus mulai apa, kamu pergi sana, doakan pemulung. Terus Tuhan, oh ya gimana ya gitu, kalau kamu tidak mau darahnya tertumpah atas kamu, oh ya Tuhan mau, Tuhan nanti nek misalnya orang tidak ketemu tak ingin saya sampai gitu. Saya pikir kan milik namanya manusia kan pengennya yang adem aja gitu. Ternyata jam 12 saya baru nyuci piring, sana sekarang kamu pergi sekarang gitu. Ya Tuhan, kalau berarti nyuci piring ini sih gitu, cuma cepat gak bisa sampai nyuci aja sampai dari satu sih, tak letakkan langsung sampai saya bilang gini, di sini dilanjut ya. Terus saya mandi jam 1 kurang seperempat saya berangkat sampai di City Park itu tiba-tiba ada orang kecelakaan depan saya. Turun deh, terus kita seluruhnya kayak auto saya tak remotin. Lah sampai di Gajah itu kan ada jembatan itu ya. Itu tuh balik. Tuhan katanya kok disuruh itu ke pemulung, balik lagi. Terus akhirnya saya balik. Ternyata tinggal satu orang, tapi yang mulungnya banyak tuh mana? Pulang semua, soalnya istrinya tidak mau. Kalau kamu mulungi, aku tak pulang sendiri. Akhirnya suami tidak jadi mulungi, tinggal orang satu. Dan kamu anaknya, bukan aku orang lain. Terus akhirnya, lu kenapa? Saya kan udah gak punya. Gak punya saya tuh gak punya. Terus habis itu saya kasih, ini minyak ini ada antibiotik, ada antibakterinya Bu. Kalau luka-luka ada darah, kita kasih itu langsung berhenti. Terus saya tetesin, terus saya kan dikasih Tuhan juga turunan dari mama saya tuh bisa menjadi sedikit gitu. Terus saya, tangannya kenapa Bu? Tidak tahu kok sakit, tapi ketindian. Terus dia tak urutin sedikit, kira-kira seberapa jam dia pulang diantar teman saya, teman orang tadi. Terus saya berangkat kan saya waktu itu ketemu sama dia itu di Pendating. Ya, terus berarti saya harus ketemunya di sana lagi tuh. Soalnya saya ketemu orang itu di sana. Terus saya gini, tapi saya tidak tahu rumahnya, untuk pemulung asal jalan kemana-mana kan. Ya, terus saya dari Kampung Kali ke jalan mau ke Pendating kan lewat Imam Sakono. Gitu, begitu sampai Pendating, saya berhenti di pinggiran itu. Ternyata saya melayangkan pandangan mata saya, ternyata dia pas di seberang saya. Baru belok mau ke Majapahit. Wah, nah aku telat sih, tak ketemu orang. Besok pun aku nginden lama banget. Ayo pas gitu loh, untuk kok Tuhan kok timingnya Tuhan tuh sempurna. Terus langsung saya udah gak juga sama minyak. Pak, mau saya doakan. Meeting Pak, mau saya kasih minyak sama jeruk gitu. Oh mau gitu. Terus Pak, sebenarnya saya kesini, saya mau tanya dulu sebenarnya agamanya Bapak apa? Saya Islam, tapi saya tidak beda-bedakan agama kok. Pak, saya disini sebenarnya bukan kebetulan, tapi disuruh sama Tuhan Yesus untuk menemui Bapak. Saya disuruh Tuhan Yesus doakan Bapak. Oh tidak apa-apa. Bapak mau didoakan? Mau. Pak, kalau Bapak di tubuh ini kan menderita ya Pak ya. Ya kalau Bapak tidak punya juru selamat, jaminan keselamatan, pegangan keselamatan, mungkin Bapak bisa dipanggil misalnya meninggal, masuknya neraka kan juga susah Pak. Mau tidak Pak, Bapak diselamatkan karena Yesus itu adalah juru selamat. Mau terima Tuhan Yesus Pak, mau. Saya pimpin doa ya Pak ya, betul kali ya. Dia mau. Terus suami istri saya gantian semuanya. Saya suruh nyatakan saya ngomong, tapi ngomong dia nilokkan itu. Terus saya berdoa, Tuhan kebamu serahkan kedua orang ini Tuhan di dalam tanganmu. Pak namanya Pak siapa? Pak Jono sama Pak siapa? Dalam tangan Tuani, ke dalam tanganmu. Kiranya Tuhan untuk terima dia sebagai anakmu Tuhan. Dialah surga Tuhan untuk berkat dalam kehidupannya. Terus dalam nama Tuhan Yesus amin. Saya mikirnya gini, kalau misalnya dia nolak, berarti saya sudah lepas. Kan dia sudah yang nolak sendiri gitu. Jadi yang penting kan saya sudah melakukan kebahagiaan saya. Ternyata kok dia mau gitu. Nah, dari itu saya tidak mau
kehilangan panggilan saya. Iya. Karena panggilan itu benar-benar banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Jadi Iya. kita sebagai orang yang dipanggil Tuhan, saya maunya yang setia Oh. sampai garis akhir, supaya saya tuh nggak kayak calo, ayo, tapi nanti saya nggak ikut sendiri gitu. Ya kan, kalau bisa kan kita semua sampai garis akhir setia, menerima mahkota kehidupan gitu. Jadi saat ini kita berdua suami istri benar-benar menjaga supaya panggilan ini tetap pada kita, dan Roh Kudus yang sudah tinggal di kita tuh benar-benar tetap berkobar, tetap menyala. Karena api ini kalau tidak kita tidak terus memberitakan Injil, tidak terus melakukan kehendak Bapa, ini lama-lama jadi lemah, jadi padam. Jadi makanya kita terus benar-benar terus di dalam Roh Kudus itu, supaya api itu tetap menyala seperti gadis yang bijaksana itu kan, terus menyala. Ya, dari kelahiran kita yang diambil ini, kita ingin supaya api yang ada di kita tuh mereka juga dapatkan, karena api itu akan juga berimbas ke tempat yang lain. Tapi bagaimana mereka bisa dapatkan kalau mereka tidak mendengar? Api Kristus itu melalui pemberitaan kita itu. Jadi puji Tuhan sudah mulai nangkep. Itu kita terus bersaksi dari apa yang kita alami, apa yang saya alami. Kita kemarin saya juga membimbing orang Kongju yang di Sekondolo nomor 5 itu saya lihat kegempaan itu kan, Om gimana tuh Om kalau di Kongju selamatnya? Oh, Kongju tuh tidak kenal surga dan neraka. Jadi dia tuh taunya Tuhannya namanya Teong apa Tekong gitu ya, Tekong. Jadi kalau meninggal dia di alam arwah gitu. Habis itu kalau misalnya perbuatannya baik, dia reinkarnasi lagi jadi orang sih enak gitu, jadi mulia. Itu ada ya dapat jadi orang yang sengsara gitu. Oh gitu ya Om ya gitu. Terus habis itu saya bilang gini, Om ini ya Om kan papahnya teman saya mengasihi Om gitu. Umurnya kan 75 kan. Yohanes 5 14 ayat dikatakan, Om, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Kita bisa masuk surga. Oh, terima kasih ya Tuhan. Tapi maaf. Saya itu juga ateis, komunis. Tapi saya mau cari kebenaran. Saya di Katolik pernah, di Kristen pernah. Terus tapi saya tidak dapatkan gitu di Kristen. Saya tidak dapatkan di Kristen. Terus saya baca buku susi, bukunya Teong itu apa? Itu malah saya dapat di sana. Oh itu buat saya. Nah, terus saya juga kaitan dengan pendeta-pendeta. Soalnya yang minta utang sama saya nggak bayar semua. Terus ada lagi yang selingkuh. Jadi suaminya sama jemaatnya, istrinya sama jemaatnya yang laki. Terus habis itu saya sudah bilangin istrinya, tak bilangin tak boleh mahal mati. Wah tambah saya kekaitan. Padahal penderita itu kan dia bagi firman itu kan orang yang diutus gitu. Tapi kok kelakuannya gitu sampai saya datang gini. Kak Pendeta, kelakuanmu kan tidak ada seujung jarinya saya. Terus saya bilang gini, Om, Tuhan ke dunia itu tidak melihat status, oh kamu pendeta pasti masuk surga, tidak, no. Tapi Tuhan ke dunia ini melihat orang yang menjadi pelaku firman. Kalau walaupun statusnya pendeta, dia tidak menjadi pelaku firman, tidak meneladani ajaran Kristus, ajaran Yesus, tidak meneladani hidupnya Tuhan Yesus, dia tidak bisa. Saya bilang, tapi iya, ya gini Om, memang mungkin mustahil dari manusia, tapi tidak ada mustahil dari Tuhan. Kalau misalnya Om tiba-tiba rohnya sudah balik ke surga, terus Om lihat Tuhan Yesus gimana Om? Wah itu ceritanya lain lagi. Itu nanti ceritanya lain lagi. Oke Om. Terus saya sebelum pulang saya naik motor, di depannya tuh saya berdoa, Tuhan
saya organisasi sudah ada dari kita, otomatis kita tuh bisa mengasih jiwa-jiwa seperti melihat mutiara yang berharga, melihat kita seperti mutiara berharga, kita juga akan lihat jiwa-jiwa itu seperti yang lihat mutiara itu. Makanya saya juga dari yang saya sering dikasih sama Tuhan disuruh nama itu, saya ada saksi ya dari ambil awal itu supaya membangkitkan teman. Jadi orang juga yang vakum nggak pernah ngapa-ngapain cuma ke gereja aja, dia mulai berpikir kok ini memberitakan Injil ya, oh belum gitu ya, seandainya supaya ada timbul iman, dia juga mau melakukan kebaikan yang sama. Ya. Jadi kan jangan nama teleponnya. 0822 4339 0822 4339 0829 0822. Itu nggak bisa ya? nggak ada sinyal. Oh, nggak ada sinyal. Ada Yang lagi. api. 008